Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel Sobat VTuber Merah Putih, dalam tayangan ulas berita terkini dan viral se-Indonesia. Mari kita beri aplaus, dan mendukung channel ini dengan cara like, subscribe dan share. Ulasan indah hari ini bagi Sobat warga Merah Putih, mengenai Anies sindir Jokowi dan menyatakan siap jadi Capres 2024. Langsung saja kita saksikan tayangan video informasi ini, dan setelah itu saya akan ulas dan bacakan dari sumber Detik News. Sebelum Anies menyatakan kesiapannya, Nasdem sudah mengusulkan menetapkan Anies sebagai bakal calon presiden. Tentunya pernyataan Anies yang kemarin itu bisa jadi menjadi jawaban atas keputusan Rakernas Partai Nasdem yang kita laksanakan pada bulan Juli kemarin kan. Ini tidaklah menjadi hal yang luar biasa, atau karena memang ini seharusnya dilakukan menurut saya, bahwa kalau ada orang yang mau, ya, orang yang punya cita-cita ingin maju sebagai calon presiden, lebih cepat menyatakan kesiapan itu. Artinya jangan malu-malu kucing kalau kamu mau, kalau kemudian ingin nyapres, tapi yang tidak punya keberanian untuk mengatakan. Nah, tentunya Anies menjadi orang yang orang pertama. Halo? Iya bang, lanjut bang. Aman bang. Pernyataan Anies ini menjadi menarik, karena ini ada keberanian, ada kejujuran dari Anies bahwa dia. Judul, Anies dinilai sindir Jokowi, loyalis, demokrasi substansial memang begitu. Jakarta, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir Presiden Jokowi terkait kinerja di DKI saat wawancara dengan media asing, Reuters. Loyalis Anies, Laode Basir, menganggap Anies menunjukkan ke masyarakat soal demokrasi substansial. Politik alam demokrasi yang dewasa, yang modern itu memang basis politiknya harus rasional objektif berdasarkan fakta. Apa yang bisa ditelisik dari faktor-faktor itu? Ya, seorang pemimpin dilihat dari masa dia memimpin. Mas Anies ingin mengajari kita itu, ujar Laode ketika dihubungi Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Marilah kita melihat produk-produk Mas Anies selama 5 tahun itu, baik berupa kebijakan ataupun pembangunan fisik, pun penghargaan-penghargaan yang didapat dari lembaga-lembaga independen dan kredibel. Ini kan yang diistilahkan dengan demokrasi substansial, bukan aksesoris, tutur Laode. Laode menyebut demokrasi aksesoris sebagai bagi-bagi kaos, bagi-bagi sumbangan, hingga serangan fajar. Menurut Laode, demokrasi aksesoris hanyalah pencitraan. Demokrasi aksesoris tidak akan membawa pada pembelajaran politik yang bagus, yang dewasa, yang relatif mendatangkan perubahan besar bagi bangsa ini.
Ini substansi yang ingin disampaikan oleh Pak Anies, ingin mengajak manusia Indonesia, mengajak rakyat Indonesia, untuk berdemokrasi secara substansi, itu poinnya, imbuh Laode. Laode kemudian mengkritik Adi Prayitno. Ia menyebut pernyataan Adi Prayitno tendensius. Kalau Bang Adi menanggapinya, pernyataan Anies, menyindir orang itu tendensius sekali dan tidak semestinya seorang pakar politik yang basisnya akademisi melontarkan pandangan-pandangan yang tidak berbasis ilmiah. Itu memalukan, ucap Laode. Ia menegaskan apa yang disampaikan Anies saat diwawancara Reuters, bukanlah sindiran. Bukan sindiran, itu memang demokrasi substansial, memang begitu, tutupnya. Wawancara Anies dengan media asing. Anies Baswedan menyatakan dirinya siap menjadi Capres 2024. Anies pun meminta dirinya dinilai dari rekam jejak selama menjabat Gubernur DKI. Hal itu disampaikan Anies saat diwawancara di Singapura oleh Reuters. Ucapan Anies tersebut dimuat dalam artikel Reuters berjudul Popular Governor of Indonesian Capital, Prepared to Run for President. Anies awalnya bicara soal asumsi orang-orang terhadap apa yang akan dikerjakannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kini, setelah 5 tahun menjabat, Anies meminta agar dirinya dinilai dari kenyataan dan rekam jejak. Dulu, orang berasumsi tentang saya dan apa yang saya perjuangkan dan apa yang akan saya lakukan di kantor. Sekarang, saya telah menjabat selama 5 tahun, jadi nilailah saya berdasarkan kenyataan dan rekam jejak, kata Anies seperti dilansir Reuters, Jumat 16/9. Dinilai sindiran ke Jokowi. Adi awalnya bicara soal pernyataan Anies bisa punya banyak makna. Namun, dia mengungkit ciri khas Anies yang disebutnya sering terlihat menyindir Jokowi. Pertama, pernyataan Anies bermakna banyak. Yang selalu menjadi ciri khas Anies selalu terlihat nyindir Jokowi dan ingin berbeda dari kebanyakan persepsi orang, kata Adi. Adi menilai Anies sedang menyampaikan bahwa pemimpin yang menjabat sampai selesai saja yang layak dinilai. Sementara, pemimpin yang tidak tuntas menyelesaikan masa jabatannya tidak layak dinilai. Ketika Anies menyatakan siap maju sambil minta dinilai kinerja 5 tahun secara terbuka, Anies menegaskan hanya pemimpin yang genap 5 tahun yang layak dinilai. Sementara pemimpin yang cuma sepenggal, alias tak sampai selesai 5 tahun, tak layak dinilai, ujar Adi. Kalau saya menggambarkan mengenai Anies Baswedan yang menyindir ke Pak Jokowi, itu hal yang wajar bagi demokrasi substansial. Untuk menentukan sikap Pak Anies Baswedan, siap diusung menjadi Capres 2024, karena telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai waktunya 5 tahun. Menurut kesimpulan Sobat Merah Putih, mengenai sindiran Anies kepada Jokowi, tujuannya untuk pencitraan beliau, atau sebaliknya hanya menyatakan argumen demokrasi substansial saja. Dan akankah dengan rekam jejak memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun sampai selesai, menjadikan Anies calon capres yang kuat di 2024, dan apa tanggapan opini Sobat Merah Putih sekalian? Kepada warga Merah Putih kita ini, silahkan tinggalkan komentar Sobat Merah Putih di bawah ini untuk menjadi opini Sobat Merah Putih di channel ini. Sampai jumpa kembali Sobat Merah Putih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.